Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, harga tomat di Kota Malang, Jawa Timur dalam sepekan melonjak Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Di Pasar Besar Kota Malang, harga tomat dijual Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram untuk kualitas bagus. Sementara untuk tomat yang biasa dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp8.000, naik menjadi Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Salah satu pedagang bilang, lonjakan harga tomat terjadi karena tingginya permintaan tomat dari luar Malang. Tidak hanya pedagang, saudara, kenaikan harga tomat juga dikeluhkan para pembeli. Ada kenaikan ya, mungkin karena permintaan terlalu tinggi di luar kota. Jadi otomatis ya naik. Mulai kapan? Udah sekitar seminggu ini. Paling banyak itu ya 2 kilo. Kayaknya berat ya Mas ya. Apalagi penjualan sekarang di luar kan sepi ya Mas. Kayak gini loh Mas, pengeluaran lebih banyak tapi pemasukannya berkurang. Gitu, pemasukan berkurang berarti daya pembelinya itu berkurang. Meskipun lauk pauk naik, ibu rumah tangga harus tetap bisa menyuguhkan menu lauk pauk layak bagi keluarganya. Berikut kami hadirkan cerita ibu rumah tangga dari Madiun, Jawa Timur. Seperti biasa, hari ini Dian belanja kebutuhan lauk pauk harian untuk keluarganya. Dian bilang, kali ini uang yang dihabiskan untuk belanja lauk pauk yakni Rp35.000. Biasanya, Dian bisa menghabiskan lebih dari Rp50.000 untuk belanja lauk pauk keluarganya. Mahalnya harga bahan pokok membuat Dian harus memutar otak untuk memenuhi satu hari kebutuhan keluarganya. Ini biasanya habis hampir 50 ke atas sih. Gitu. Apa sih? Kalau ini sayur-sayuran sama buat lauk sehari itu ada Rp35.000. Nah, kalau terus ada beras, minyak, terus di rumah buat nganu itu juga hampir 50 lebih. Itu bisa dipermudah. Kalau sekarang nggak bisa, soalnya kan harganya kan emang naik semua ya, maksudnya mahal-mahal semua ya gitu. Tempe aja 1 kelonjor itu Rp5.000 gitu. Ya itu dibanding sama dulu-dulu ya udah jauh. Tidak hanya Dian, Supartina juga merasakan kenaikan harga bahan pokok. Biasanya Supartina menyiasati perubahan harga bahan pokok dengan mengutak-atik menu lauk pauk untuk keluarganya. Kalau kondisi harga-harga saat ini gimana sih Bu? Harga kebutuhan? Harga-harga kan naik semua. Nih cuma turun ini loh cabai. Itu ya, pengaruh Ibu itu ya. Cabainya naik ya, baik ya wis pokoknya itu lauknya tempe, tahu, kerupuk itu, sayurnya bening. Utak-atik lauk pauk. Ya, itulah jurus yang digunakan Dian dan Supartina agar tetap bisa menyuguhkan menu lauk pauk layak untuk keluarganya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Harga bahan pokok naik, mau tidak mau warga harus menyiasati dalam memasak hidangan untuk keluarga. Berikut jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara akan menunjukkan kepada Anda harga bahan pokok di pasar tradisional Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Sekaligus menunjukkan bisa masak apa dengan belanja Rp20.000. Saudara, saya tinggal di Kota Malang dan hari-hari saya dipenuhi kenyataan bahwa harga-harga pangan terus-menerus naik. Nah, di tengah harganya serba mahal ini, kira-kira untuk makan sehari-hari, kalau saya hanya punya uang Rp20.000, saya bisa makan apa saja ya? Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbelanja langsung dan memasaknya. Ikut saya ya. Bu, sehari-hari naik terus harga-harganya? Naik terus nggak semua, tertentu ya, ada yang turun, kayak cabai itu turun, kayak berambang juga turun, bawang masih bertahan. Yang naik tomat, brokoli, terus timun. Saudara, hasil berbelanja di pasar dengan Rp20.000, saya mendapatkan ikan pindang seharga Rp6.000, kemudian juga sayur asem Rp3.000, terus ada cabai rawit Rp2.000.
Bawang merah, bawang putih tadi sedikit sekali Rp3.000. Terus terakhir ada tempe Rp4.000. Kira-kira kalau dimasak bisa jadi berapa porsi ya? Kita coba langsung ya. Saudara, ini hasil memasak saya dari berbelanja di pasar tadi dengan membawa uang Rp20.000. Ternyata kalau untuk makan sendiri untuk 3 kali makan terhitung cukup ya. Menu ini ada sayur asam, tempe goreng, sambal terasi, dan ikan pindang. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah ini belum termasuk nasi, belum termasuk membeli beras, kemudian juga menggoreng yang membutuhkan minyak goreng, ada juga biaya gas, belum termasuk di Rp20.000 tadi. Jadi kesimpulannya kalau untuk di Kota Malang belum cukup ya Rp20.000, apalagi jika untuk satu keluarga yang pasti lebih dari 1 orang untuk 3 kali makan. Nah, kalau di kota kamu bagaimana? Cukupkah berbelanja dengan uang Rp20.000? Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Meskipun harga bahan pokok naik, kebutuhan hidup keluarga harus tetap terpenuhi. Lalu bagaimana pengelolaan keuangan yang bisa dilakukan untuk menyiasati naiknya bahan pokok dan sulitnya kondisi ekonomi? Sudah bergabung Financial Planner Mitra Rencana Edukasi, Mika Rini. Selamat pagi Bu Mika, apa kabar? Selamat pagi, Asri. Bu Mika, ini kan kondisinya bahan pokok naik, lalu kebutuhan hidup juga naik begitu. Nah, sementara pemasukan tidak ada perubahan. Jadi hal apa sih yang harus dilakukan seorang ibu rumah tangga agar kondisi keuangannya ini tetap sehat, tetap terjaga, tapi kebutuhan juga tetap terpenuhi? Ya, gizi rumah tangga itu memang harus kita jaga ya, karena bagaimanapun juga kita beraktivitas itu memerlukan asupan energi. Nah, karena itu pengetahuan mengenai bagaimana seperti tadi contoh ya tadi di video tadi mengutak-atik bahan masakan itu memang kita perlu latih justru di dalam kondisi seperti ini. Nah, mengenai keuangan di saat harga bahan pada naik, memang ada beberapa hal yang bisa kita terutama ibu rumah tangga ya untuk bisa kita lakukan gitu. Tapi ini sebenarnya bukan tanggung jawab si ibu rumah tangga aja, apalagi kalau kita sebut keluarga. Ini memerlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kalau ibu rumah tangganya sudah hemat, sementara anaknya minta jajan, bapaknya jadi kurang disiplin, pengen jalan-jalan juga, ya. Akibatnya apa? Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi gizi rumah tangga menjadi semakin tertekan. Nah, karena itu memang di sini pada saat harga naik yang diutamakan adalah agar pemasukan atau pendapatan dari keluarga itu mesti memang difokuskan gitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Sehingga yang namanya jajan ya. Jajan itu bukan termasuk kebutuhan pokok gitu dalam keluarga. Jajan ini bukan yang harus mahal, tapi kadang jajan kecil-kecil itu bisa bikin dompet kita terkuras juga ya kalau kita lakukan setiap hari. Kadang saya lihat keluarga itu sehari 2-3 kali bisa jajan. Jajannya sih nggak banyak ya, 1.000, 2.000 gitu ya. Entah jajan gorengan atau sekedar minuman teh dingin itu aja sering saya lihat itu beli gitu. Ketika saya tanya karena penasaran ya, kenapa ya untuk teh dingin manis yang enak itu aja mesti jajan gitu. Ya, ternyata lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah hiburannya dibandingkan bahwa kita memang menginginkan minuman atau makanan jajanan itu, ya. Nah, pengelolaan dari pengeluaran rumah tangga atau belanja rumah tangga ketika harga-harga bahan naik memang perlu dievaluasi, ya. Jadi kebiasaan berbelanja kita, pos-pos pengeluaran untuk belanja kita mesti kita evaluasi, ya. Jadi kalau memang kondisi sangat memerlukan agar kita mengurangi suatu pos pengeluaran, bahkan sampai meniadakan satu pos pembelanjaan, maka itu memang perlu dilakukan. Tapi kita juga perlu lihat apakah semua pos pembelanjaan kita itu perlu ditiadakan.
yang mana tidak mungkin, tapi mungkin bisa dikurangi. Jadi kalau ada yang bisa dihilangkan atau di stop, itu kita stop. Kalau tidak bisa, itu kita kurangi. Contoh, jajan itu tadi, itu kan bisa di stop ya, jajan. Yang tidak di stop itu yang adalah beli berasnya, ya, adalah beli sayur mayur, lauk pauk, minyak goreng. Itu yang bahan pokok itu tidak bisa dikurangi, tuh, ya. Jadi kalau bisa di stop. Kalau tidak bisa di stop berarti kita bisa kurangi saja. Kalau tidak, selain di stop atau dikurangi, maka yang ketiga pendekatannya buat ibu rumah tangga adalah kita mengganti barangnya gitu ya. Contoh tadi, tidak semua barang itu naik. Cabai turun, ada sayur mayur yang harganya tetap dan harganya ada yang turun. Jadi yang mahal jangan dibeli, kita ganti dengan sayur mayur atau lauk pauk yang harganya masih bisa terjangkau oleh kita. Evaluasi pengelolaan pengeluaran begitu ya Bu Mika, jangan sampai kita mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Lalu kalau idealnya pembagian pos anggaran keuangan keluarga itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan urutan dan posisinya seperti apa, misalnya formulasinya bagaimana? Nah, ini bagus banget nih bicara mengenai anggaran. Ini ibu rumah tangga seringkali lupa ya, karena saking banyaknya pengeluaran, saking banyaknya kegiatan, sehingga lupa mengevaluasi, melakukan pemeriksaan lah satu-satu, membuat catatan. Ya, karena kalau kita membuat catatan mengenai kita ini pemasukan berapa, terus mau kita belanjakan buat apa saja, kita tuh jadi nggak sembarangan dengan uang kita. Udah uang kita tinggal segitu-gitunya ya. Berapapun sebenarnya kalau kita punya pemasukan, ketika kita tidak punya anggaran, maka itu bisa habis dengan sangat cepat. Kalau misalnya ini Mbak Asri kasih saya uang 10 juta, saya bisa ngabisin loh waktu 1 jam. Karena apa? Karena yang namanya ngabisin uang itu gampang banget ya. Sementara kalau kita cari uang itu kan susah. Makanya kalau kita mau belanja, itu kita mesti punya rencana. Rencana itu bisa rencana 1 bulan dengan pos-pos pengeluaran yang prioritas yang harus Nah, yang menarik untuk dicermati juga ini bagaimana pengelolaan utang, dana darurat, dan juga investasi. Tapi sebelum dijawab kita jeda sejenak, tetaplah di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis bersama Financial Planner Mitra Rencana Edukasi, Bu Mika Rini. Bu Mika tadi sempat terpotong, kita bicara kalau kondisi keuangan keluarga ini sedang sulit, lalu bagaimana dengan pengelolaan utang, pengelolaan dana darurat, dan investasi? Mungkin bisa dijelaskan porsinya secara persentase? Ya, begitu banyak pengeluaran, maka memang harus kita atur sedemikian rupa. Prioritas pertama tentu harus kita letakkan pada tabungan dan investasi. Sebagaimanapun atau seberapa sulitnya pun kondisi ekonomi kita, maka kita tetap harus punya yang namanya tabungan. Tabungan ini kalau kita terjadi emergency, maka kita bisa mengambil dari tabungan kita. Makanya kita coba usahakan 10% dari penghasilan kita masukkan ke dalam tabungan. Tujuannya tadi untuk emergency. Kalau ada punya tujuan keuangan lain seperti mempersiapkan dana pendidikan anak atau mempersiapkan pensiun, maka tabungannya tadi itu bisa ditingkatkan menjadi jumlahnya 20-30%. Ya. Tetapi bagaimana kalau nggak bisa 10-30% dengan dana yang ada, Anda misalnya bisa nabung 20.000 ya seminggu sekali, atau 30.000 atau bahkan 10.000 ya setiap hari, itu boleh Anda lakukan. Yang penting kita terbiasa menabung dan memiliki dana cadangan atau dana darurat. Pos yang kedua, ini yang saya perhatikan tiap rumah tangga Indonesia ada, yaitu cicilan utangnya dia. Ya. Nah, cicilan utang ini kalau kita tidak bayar kan kita bisa kena penalti, malah berbahaya gitu buat keuangan memberatkan kita ke depannya. Betul. Jadi biasanya itu cicilan utang kalau dari perencanaan keuangan harus dibatasi jumlahnya, itu tidak boleh lebih dari 1/3 cicilan dari penghasilan kita. Jumlahnya lebih kecil cicilan utangnya itu semakin baik. Yang ketiga ada yang namanya asuransi BPJS nih. Semuanya kita setidaknya harus punya BPJS ya untuk berjaga-jaga kalau terjadi emergency kita harus ke rumah sakit atau ada kondisi kesehatan yang menurun ya. Itu harus kita usahakan jangan sampai tidak dibayar. Nah, yang terakhir yang tadi kita bahas, belanja sayur mayur, lauk pauk, transportasi, komunikasi, cukup tidak cukup, iya itu untuk biaya hidup kita.
Artinya kalau ini porsinya secara idealnya yang pertama kali harus diprioritaskan adalah menabung. Kalau idealnya 10%, kalau kebutuhannya lebih besar banyak ada mungkin tabungan untuk nanti pendidikan anak dan lain-lain bisa ditingkatkan 20-30%. Tapi kalau misalkan kondisinya sulit banget, setidaknya ada yang di-save, ada yang disimpan, disisihkan sedikit pun begitu ya, Bu Mika? Betul Ya. sekali. Nah, selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan agar finansial keluarga ini tetap stabil untuk jangka panjang? Gimana nih planning financial planner-nya seperti apa untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga tapi jangka panjang? Untuk jangka panjang, yang pertama itu adalah kita harus membangun perilakunya dulu ya. Jadi rencana itu boleh kita buat, tetapi rencana itu akan berhasil kalau kita jalankan secara disiplin. Nah, karena itu konsisten ini ya? bukan tanggung jawab ibu rumah tangga saja, ya, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Kalau kita sudah komitmen mau nabung, nabung ini adalah fondasi dasar fundamental banget ya. Jadi kesuksesan dari keuangan masa depan kita ini tergantung dari kebiasaan kita menabung, berinvestasi secara disiplin dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua adalah pengendalian dari pengeluaran kita. Jadi dalam jangka panjang yang akan membuat rencana keuangan, tujuan keuangan kita tercapai adalah kita berhasil mengendalikan pengeluaran dan gaya hidup kita, ya. Rasanya mengeluarkan jajanan 1.000, rasanya itu bukan sesuatu hal yang besar gitu. Nah, padahal kalau kita lakukan setiap hari itu akan melukai kemampuan menabung kita. Nah, supaya kita bisa bertahan dalam jangka panjang, maka kita perlu melakukan prioritas dan dan pembuatan anggaran, termasuk dengan memprioritaskan tabungan tadi. Itulah yang akan membuat kita memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan finansial kita di masa depan. Dan tentu saja menurut saya, satu lagi, seberapapun kita punya pengetatan anggaran, ya, kalau harga-harga naik terus, tentunya kita akan menjadi semakin tertekan. Karena itu diupayakan agar di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam pembelajaran kita juga mungkin bisa mengarahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Contoh misalnya, kita mungkin bisa bertanam sayur mayur sendiri di rumah barangkali untuk lebih memperkuat daya beli kita ya, sehingga kita tidak selalu membeli. Oke, artinya yang harus diperhatikan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, harga naik, kebutuhan naik, dan juga banyak sekali hal-hal yang membuat apalagi ibu-ibu begitu ya, harus putar otak menyiasati bagaimana caranya untuk bisa menjaga kebutuhan tetap terpenuhi, tapi juga keuangan tidak sampai tepar begitulah ya. Ini adalah dengan pertama tadi, kata Bu Mika, harus membiasakan pola perilaku dulu tadi untuk pertama, kalau tidak terlalu butuh, tidak usah ada pengeluaran begitu ya, yang dibutuhkan terlebih dahulu baru keinginan. Kemudian tadi sih menabung, ini yang paling penting harus dimiliki perilaku menabung dan hemat ini untuk bagi seluruh ibu-ibu apalagi ya di rumah tangga untuk menjaga keuangannya biar tetap sehat di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Terima kasih Ibu Mika, Financial Planner Mitra Rencana Edukasi telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.